Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini kita diberkati berkumpul, belajar bersama, berkontemplasi untuk menemukan hikmah-hikmah dari teks yang akan kita bacakan nanti, insyaallah dibantu oleh Ustaz Tadi Alfi. Semoga pertemuan pagi ini diberkahi dan diridhai Allah. Salawat dan salam kita haturkan pada Rasul yang mulia, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para guru yang dihadirkan dalam perjalanan hidup kita, khususnya Rasulullah Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan saat ini teksnya yang kita baca itu Syekhul Akbar. Semoga kita tersambung dengan beliau. Teman-teman sekalian, pertemuan yang lalu, 2 kali pertemuan kita telah membahas surat Al-Buruj ya, yaitu surat ke-85 kalau tidak salah. Teman-teman bisa membuka juga di tempat masing-masing. Di situ berbicara tentang gugusan bintang-bintang, dan diingatkan kembali pada kita semua pada saat ada kata-kata bintang dan seterusnya, langit itu berkaitan dengan aspek atau dimensi batin, dimensi rohani. Jadi gugusan bintang-bintang itu menggambarkan makomat atau derajat-derajat batin, derajat-derajat spiritual yang telah kita bahas pertemuan sebelumnya. Bagi teman-teman yang telah mengikuti akan memahaminya. Semoga kita akan bisa selesaikan, dirampungkan terakhir ini ya Ustaz Andi ya. Untuk selanjutnya saya persilakan pada Ustaz Andi Alfi memaparkan teksnya. Nanti saya akan memberikan perspektif dari sudut pandang saya. Pada Ustaz Andi dipersilakan. Terima kasih banyak Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kali ini pagi-pagi disertasi hujan. Kita lanjutkan lagi. Sebenarnya Bang enak banget tidurnya, tapi demi kontemplasi kita pagi kali ini ingin mendalami kembali pesan-pesan dan makna-makna dan juga petunjuk-petunjuk dari Al-Quran, khususnya dalam surah Al-Buruj. Kita mulai dari ayat 11. Kita dari ayat 11. Ya, besar ya Bang? Kita perlu dibesarin? Dibesarkan, ya boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dapatkan jannatun, surga-surga. Jadi bukan satu surga, tapi surga-surga. Ini bentuk jamak daripada surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir dari bawahnya, dari surga-surga itu anhar, sungai-sungai. Dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sangat. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya kalau secara bahasa, batsya itu kekerasan. Kalau diterjemahan di Depak artinya azab. Inna batsya rabbika lasyadid, sesungguhnya kekerasan Tuhanmu itulah syadid, sangat keras. Innahu wa yubdi wa yu'id, dialah yang memulai dan dia pula lah yang
mengembalikan. Wa huwal ghafurul wadud, dialah maha pengampun dan wadud maha pengasih. Dzul arsyil masjid, memiliki ars atau singgasana yang mulia. Fa'alul lima yurid, dialah maha berkendak terhadap apa yang ingin dia perbuat. Kemudian ayat selanjutnya, hal ataka hadisul junud, apakah datang kepadamu wahai Nabi Muhammad, hadisul junud, cerita tentang tentara-tentara. Siapakah itu? Fir'aun wa Samud, yaitu Fir'aun dan kaum Samud. Balil ladina kafaru bitakzibin, bahkan orang-orang yang kafir itu mereka mendustakan. Wallahu min waraihim muhit, Allah dari belakang mereka muhit, yaitu melingkupi. Bahkan dia adalah Qur'anun Majid, Quran yang mulia, filauhin mahfuz, itu berada dalam lauhul mahfuz. Sadaqallahul aliyul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahirabbil alamin. Ini terjemahan singkat atau terjemahan sederhana daripada surah Al-Buruj ayat 11 sampai 22. Kita baca tafsirnya menurut Syekhul Ibnu Arabi. Kita mulai dari ayat 11. Jadi innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang beriman. Apa keimanannya itu? Yaitu iman aini al-hakiki. Jadi keimanannya bukan keimanan dalam pengertian saya percaya, bukan keimanan dalam pengertian hanya pengetahuan, tapi adalah iman yang berdasarkan aini atau realitas al-haki, yang realitas yang nyata. Jadi keimanannya diambil dari sebuah pengalaman spiritual tentang realitas yang nyata. Seperti kalau kita punya pengalaman misalnya New Zealand atau pengalaman tentang Hungaria atau Afrika Selatan dan seterusnya. Jadi ketika kita ke sana maka itu menjadi pengalaman aini. Itu disebut pengalaman aini. Jadi kalau kita mengalami misalnya rasa sakit, itu pengalaman aini yang nyata gitu. Nah, wa amilus solihat, dan mengerjakan kebajikan fi maqamil istiqomah. Nah, ini mungkin dalam surah apa kita kemarin bahas tentang maqam istiqomah. Nanti di bawah diagram saya perjelas lagi. Min af'alil ilahiyah. Nah, mereka tetap istiqomah. Istiqomah dalam pengertian mereka tetap memandang bahwa realitas ini satu. Bahwa yang merealitas itu cuman yang merealitas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam apa? Fi af'alil lahiyah, dalam ciptaan Allah. Ini seluruh semesta ini adalah af'al atau perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Al-muqtadiyat, yang menuntut li takmilil khalqi. Jadi kemarin mungkin dalam pertemuan keberapa kita bahas tentang makom istiqomah. Itu adalah makom ketika orang sudah bisa mencapai makom tertinggi terus kembali ke kehidupan, itu dan berdakwah, itulah yang disebut dengan makom istiqomah. Wadok fil nizam, dan juga menentukan keteraturan. Ini ada diagram begini, seperti ini. Dari bermula, jadi bermula daripada kemajemukan. Jadi kemajemukan dalam pengertian bahwa yang kondisi kita sekarang, kita melihat pasangan, melihat rumah, melihat anak, ini disebut kondisi majemuk. Nah, di kondisi majemuk ini ada suffering, ada joy, ada bahagia, ada senang, ada suka, ada benci, ada cinta. Ini kondisi majemuk yang mana kita melihat keanekaragaman segala sesuatu. Nah, kondisi majemuk ini, disinilah segala sesuatu terjadi. Ketika itu manusia melakukan suluk,
untuk mendapatkan apapun namanya, bisa kebahagiaan, bisa juga Tuhan, bisa juga surga, apapun itu, nirvana, moksa. Mereka melakukan suluk naik. Nah, apapun tekniknya, apapun alirannya, mereka melaksanakan suluk naik. Sampai kepada yang namanya ketunggalan. Ketika tunggal, mereka mengalami ketunggalan, kita mengalahkan suluk, terus kita mengalami ketunggalan, menyaksikan segala sesuatu adalah satu, yang atau segala sesuatu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal itu disebut dengan makom istighraq, tenggelam. Atau di sini kita bisa menyebutnya juga makom hamba, itu tenggelam dalam kesatuan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketunggalan, terus disebutlah makom istighraq, tenggelam. Tenggelam dalam apa? Tenggelam dalam lautan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan melihat, yang dilihat cuma kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini orang akan mengalami ekstasi yang tinggi, ekstasi yang sangat besar. Maka keluarlah ucapan-ucapan yang kadang dianggap disalahpahami oleh banyak manusia. Setelah itu, setelah stabil dalam ketunggalan, seseorang terpanggil untuk berdakwah, atau terpanggil atau diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berdakwah. Turunlah ke makhluk. Turun ke makhluk. Ketika bersama makhluk dengan pengalaman spiritualnya tentang ketunggalan, melihat kesatuan, menyaksikan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai kekasihnya yang ada, maka itu disebut dengan makom istiqomah. Kenapa disebut istiqomah? Karena seseorang yang sudah sampai kepada tadi ketunggalan, ketika melihat keanekaragaman, terus dia melihat ketunggalan, terus harus tiba-tiba melihat keanekaragaman, disitulah keistiqomahan rasa atau keistiqomahan pengalamannya diuji. Makanya wa amilus sholihat tadi, innalladzina amanu wa amilus sholihat, itu dua hal yang terkait. Wa amilus sholihat itu bisa terjadi ketika berada dalam keanekaragaman. Jadi kira-kira perjalanan spiritual itu begini gambarannya, pendekatannya seperti ini. Nanti Bang Dame insya Allah mengulas lebih dalam. Kemudian ayat selanjutnya, jannat lahum jannatun. Mereka memiliki 3 surga. Min jinanis salas, yaitu ada 3 surga. Jadi kalau ibu-ibu atau yang hadir pagi kali ini dapatin dalam ayat Quran mengatakan jannatun jama, berarti itu ada 3 surga. Tajri min tahtiha, mengalir dari bawahnya, dari bawah surga-surga itu, anhar. Apa itu? Sungai-sungai adalah pengetahuan. Ulum atau hidil afal, yaitu ilmu-ilmu tentang tauhid afal, sifat wa zat, sifat dan juga zat, dan ahkam tajalliyat, dan juga hukum-hukum atau ketentuan-ketentuan tajalli. Itu Bang Dami udah urai di hukum Taurat, maksudnya hukum tajalli itu ahkam tajalli. Jadi penampakan semesta ini itu memiliki hukum. Itulah yang Bang Dame dengan di 3 pakir diurai sebagai hukum Taurat. Zalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang sangat besar. Kemenangan sangat besar itu pertama sudah tahu afal, sifat dan zat, dan tahu hukum-hukumnya. Itulah fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Atam, yang sempurna. Alladzi, yang mana la fawzal akbar minhu,
Tidak ada kemenangan yang lebih besar daripada itu. Amanu wa amilus solihat. Nah, ini gambaran yang saya buat. Nah, ini pendekatannya. Jadi surga atau jannah ada tiga. Nah, af'al, sifat, dan zat. Surgatul af'al adalah atau jannah atau kenikmatan. Jadi kita artikan jannah di sini kenikmatan. Kenikmatan yang jannah atau jannatul af'al itu paling rendah. Ini yang kemarin di dalam surah An-Naba, mungkin di video yang ketiga di kontemplasi Al-Quran bisa dilihat. Jadi jannatul af'al ini bagi orang-orang yang melakukan kebaikan. Nah, mereka dapat tuh akan mendapati yang namanya jannatul af'al. Nah, ketika jannatul af'al mereka dapat bentuk-bentuk. Nah, bentuk-bentuk ya dapat surga, taman-taman, dapat bidadari, dapat minuman, dapat anggur. Itu kenikmatan jannatul af'al. Jannatul sifat lebih tipis lagi, dan jannatul zat itu kebahagiaan yang tak terhingga. Tidak ada bentuknya lagi. Nah, kemudian kan tadi tajri min tahtihal anhar. Nah, ini kan diartikan ini seperti sungai-sungai sebuah wilayah yang mana mengalir di bawahnya sungai-sungai. Nah, di sini dikatakan sungai-sungai itu adalah ilmu dan hukum, bukan hukum syariat ya. Tapi yang dimaksud ilmu adalah pengetahuan tentang keniscayaan daripada tiga hal ini. Zat, sifat, dan af'al. Nah, kemudian yang menarik, nah ini terjemahan Ibnu Arabi sangat menarik. Karena dikatakan inna batsyah. Kalau secara bahasa artinya batsyah itu kekerasan. Inna batsya rabbika. Jadi inna batsya rabbika itu lasyadid, sesungguhnya kekerasan Tuhanmu. Kalau di terjemahan Depak artinya sesungguhnya azab Tuhanmu itu sangat keras. Tapi kalau dalam terjemahan Ibnu Arabi tidak bermakna keras, tidak bermakna jahat, tapi bermakna perhatian yang sangat tinggi. Inna batsya rabbika, sesungguhnya kekerasan Tuhanmu, yaitu biqahril haqiqi wal ibna, dengan paksaan hakiki dan penghancuran. Apa yang mau dihancurkan? La syadid, yaitu la yabqa baqiyatun wala asar. Tidak tersisa sedikit pun sisa, wala asar, tidak ada pun juga efek. Dalam pengertian, kalau dikontekskan dengan ayat sebelumnya, tidak tersisa lagi ego pada diri manusia sedikit pun. Dan tidak ada juga yang namanya asar atau efek dari perbuatan. Misalnya gini, tidak ada lagi merasa saya berbuat. Nah, itu asar. Misalnya saya, wah ini orang sukses karena saya. Nah, itu asar maksudnya. Ketika orang sudah beriman dan beramal soleh, baru kemudian inna batsya rabbika lasyadid, yaitu Tuhan maha keras, yaitu tidak akan menyisakan sedikit pun ego dari engkau. Jadi inna batsya rabbika lasyadid, sungguh Tuhan maha keras untuk menghilangkan ego pada diri seorang salih. Sehingga la yabqa baqiyatun, tidak tersisa sedikit pun. Wa huwa innahu huwa yubdi. Nah, dialah yang memulai batsyah. Nah, dialah yang memulai kekerasan itu. Ini mungkin nanti Bang Dame bisa elaborasi dalam. Jadi sesungguhnya batsyah atau kekerasan Tuhan itu ternyata Allah yang memulai untuk melakukan seorang salik memulai suluk itu karena kekerasan Tuhan. Dia nyambuk, ayo jalan gitu. Wayu'id, dan dia mengulang lagi. Di sini diterjemahkan atau ditafsirkan oleh Ibnu Arabi indah. Yubdi awalan bi ifna'il afal. Jadi yang paling pertama yang dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu adalah manusia merasa berbuat. Misalnya melakukan ini, makanya kan dipatahkan. Misalnya ada proyek dipatahkan, ada keinginan dipatahkan. Karena yang paling pertama yang ingin dipatahkan atau dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah
merasa dia yang berbuat. Jadi yang paling pertama adalah af'al. Kemudian yang kedua sifat. Nah, summa yu'id, kemudian mengulang lagi. Allah yang pertama kali memulai menghancurkan perasaan bahwa manusia yang berbuat, kemudian mengulang kembali. Allah melakukan kembali kekerasan itu dengan apa? Menghancurkan sifat manusia. Nah, itu tidak boleh ada lagi klaim bahwa sifat ini milik seorang atau seorang saleh. Kemudian yang paling terakhir yaitu summa bizat. Yang dihancurkan adalah keegoan, keakuan. Nah ini mungkin kita pernah ingat di pembahasan sebelumnya tentang Fir'aun. Fir'aun itu tidak mampu. Fir'aun adalah seorang salik yang sangat cerdas dan sangat hebat, tapi gagal di zat. Keakuannya tidak hancur. Jadi ini kalau ibu-ibu sekalian dan bapak sekalian yang hadir mengcapture ini, mengambil ini, terus kemanapun ibu dan bapak membawa diagram ini pasti Supi paham tentang ini. Ini gambaran yang saya dapat dari Supi. Jadi yang sebenarnya mau dihancurkan itu keakuan, dari af'al, dari alif menuju titik, menuju kekosongan. Ketika kosong, zat harus kosong, tidak ada apapun, murni, polos, jernih. Nah, di af'al ini ada alif. Dari alif lah lahir berbagai macam kehidupan. A, I, U, babi, bu, tati, tu, dan seterusnya. Nah, semakin hening sampai kepada titik fokus azad. Nah, ketika ini hilang, maka yang ada adalah kesadaran murni. Ini teknik meditasi dalam Sufi. Alif, titik kosong, alif, titik kosong, alif, titik kosong. Nah, jadi kalau kita ribet di sini, yang paling ribet nih apa? Nah, kemudian ayat selanjutnya kan wahwal ghafur. Allah itu maha pengampun. Apa yang dikatakan ghafur? Yastur dzunubal wujudat al-muhibbin. Nah, dia menutup atau dia menutupi, Allah menutupi dzunub, yaitu dosa-dosa. Dosa apa? Dosa para orang yang sudah dicintai oleh Allah, yaitu dosa keakuan. Wujudat muhibbin. Bahkan merasa ada itu dosa. Jadi wahwal ghafur, Allah maha pengampun, yaitu mengampuni atau menutupi dosa-dosa keakuan, wujudat muhibbin, keakuan para pecintanya. Wa baqayahum, dan juga hal-hal yang tersisa, yaitu ego. Binurihi, dengan nur, dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Wadud. Al-Wadud maha pengasih. Nah, maha pengasih bimuhibbin, kepada pecintanya, biisolihim, dengan menyambungkan para pecintanya kepada bijanabihim, kepada sisinya. Watan imihim, dan juga memberikan karunia, memberikan nikmat. Wa ikromihim, dan juga memuliakan mereka bikamalatihi, dengan kesempurnaan yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Min ghairi riyadhah, tanpa perlu ada riyadhah, atau tanpa perlu ada usaha yang keras, riyadhah. Nah, wadud, jadi karena kemahapengasihan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan. Tentu melewati tingkatan-tingkatan yang tadi, beriman, beramal soleh. Zul Arsy. Nah, ini dia. Jadi Allah itu Zul Arsy, yaitu ayyastawi, Allah itu bersemayam alal arsy qulubil ahbabihi. Jadi Tuhan itu bersemayam di mana? Di hati-hati pecintanya. Minal urapa, tapi dari kaum urapa, yaitu kaum orang yang sudah mengalami tadi al-iman wal amalus soleh. Al-urapa, atau berasal dari kata arif, yaitu mengenal. Al-majid, Zul arsyil majid, Zul usma al-mutajalli bisifatil kamal minal jamal wal jalal. Majid berarti memiliki keagungan yang terjelma dengan sifat kesempurnaan dari jamal dan jalal.
fa'alun lima yurid, bahwasanya Allah itu berkehendak. Fa'alun fa'alun itu ya melakukan sesuatu terhadap apa yang dia inginkan. Apa yang dia inginkan, ala mazohirihim, yang dia lakukan berdasarkan mazohirnya. Mazohirnya siapa? Mazohir para orang-orang yang sudah beramal soleh, beriman dan beramal soleh dan kekasihnya. Jadi seluruh gerak-gerik kekasihnya adalah mazohir atau penampakan daripada Allah Subhanahu wa taala. Li istiqomatihi, karena keistiqomahan mereka. Payah taruna ikhtiarahu, maka para wali-wali, orang yang sudah sampai makom istiqomah, memilih apa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala fi af'alihim, di dalam perbuatan mereka. Jadi Bang, kalau kita baca sejarah Ibnu Rabi, itu pernah mau menyeberang sungai, terus sebelum menyeberang dia singgah, dia nggak bergerak, dia bilang, saya tanya dulu Allah, saya nyebrang atau tidak ini. Jadi orang yang sampai makom istiqomah, yaitu sudah dapat pemahaman kesatuan dan melihat keragaman, dia tanya dulu, saya lakukan nggak ya? Nah ini, atau kembali dulu standing as awareness. Orang istiqomah standing as awareness atau self inquiry dulu, saya harus ngapain ini? Nah, jadi nggak langsung melakukan segala sesuatu, tapi direnungkan dulu, saya harus ngapain ini? Nah, minta petunjuk. Nah, jadi dua maknanya fa'alul lima yurid, bisa kalau kepada walinya dialah yang melakukan segala sesuatu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi bagaimana kepada makna fa'alul lima yurid kepada orang-orang yang tidak sampai ke makom itu, atau orang yang terhijab? Di sini dikatakan yahjubu mayyuridu bijalali, Allah menghijab mereka dengan jalalnya, dengan keagungannya, seperti orang mungkar. Tapi kalau jamalnya, di sini menarik, yatajalla liman yuridu bijamali, Allah bermanifestasi kepada orang-orang yang mana dia kehendaki dengan sifat jamalnya, yaitu sifat keindahan. Kalau jalal adalah sifat keagungannya. Keagungan bagi orang-orang kafir, kalau orang-orang urapa dan para salikin, dia dapatnya sifat jamal. Kemudian menarik, hal ataka hadisu, wahai Nabi, apakah datang kepadamu tentang cerita hadis tentang junud, atau hadis cerita tentang bala tentara? Siapakah itu? Cerita tentang apa? Cerita tentang orang mahjubin, orang-orang yang terhijab. Ada dua hijab, imma bil ananiyah, terhijab karena ego seperti Fir'aun, waman yadinu bidini, dan orang yang mengikuti agama Fir'aun. Ya, maksudnya mengikuti jejak langkah Fir'aun. Au bil asar, ataupun dia terhijab dengan asar. Tadi asar seperti saya ngelakuin ini, itu karya saya ngelakuin ini, itu punya saya melakukan ini karena kehendak saya, itu namanya asar. Wal agyar, dan terhijab dengan sesuatu selain Allah. Itu siapa? Kaum Samud. Wa mattasala bihim, dan yang tersambung dengan orang kaum Samud, atau yang mengikuti jejak kaum Samud. Balil ladzina kafaru, bahkan orang-orang yang kafir, hajabu mutlakon, mereka terhijab secara mutlak, fi ayyi maqamin, karena di dalam kondisi apapun juga. Mereka apa? Ditaksib, selalu mendustakan. Nah, kenapa mendustakan? Siapa? Orang yang sudah melihat li ahlil haq, sudah melihat kebenaran, sudah melihat the truth, atau sudah melihat kebenaran sejati. Kenapa mereka mendustakan? Liwuqufihim al halih, karena mereka berada dalam kondisi mereka. Terus ini para ashabul parit, orang yang berada dalam parit, ya di tempatnya terus, maka akan terhijab terus. Nah, hijab ada dua, Samud dan Fir'aun. Kalau Fir'aun ego, Samud perbuatan. Tadi ini saya melakukan, saya melakukan, itu terhijab dengan
perbuatan. Selanjutnya, wallahu min waraihi muhit, dan Allah di balik mereka atau berada di waro itu belakang. Yaitu apa maksudnya dari belakang? Yaitu pokok halihim wa hijabihim. Allah itu lebih tinggi daripada kondisi mereka orang-orang kafir dan hijab. Muhit, melingkupi. Apa artinya melingkupi? Yes, kulla syai'in, yaitu melingkupi segala sesuatu. Wahum hasaruhu, akan tetapi orang-orang kafir itu membatasi Allah fisyahidihim, pada apa yang mereka saksikan. Wa masyahadu ihatahu, mereka orang-orang yang kafir itu, yang terhijab itu tidak menyaksikan kemahalingkupan Allah Subhanahu wa taala pada segala sesuatu. Walidzalika ankaru, maka daripada itu mereka mengingkari. Ya tentu kalau apa yang kita tidak bisa pahami, tidak bisa kita cerna, itu kan cenderung kita mengingkari. Bal huwa, akan tapi dia, yaitu ilmu ini, ilmu tadi yang apa, iman hakiki, yaitu iman dengan iman aini, iman tentang iman yang berdasarkan realitas, kemudian beramal soleh. Ilmu ini adalah Quran. Kenapa ilmu pembagian tadi tauhid itu? Karena jami'un likulli ulum, itu sudah melingkupi segala sesuatu. Karena di mana-mana cuma pasti itu af'al, sifat dan zat. Majid, Quranun Majid. Nah, kenapa disebut Quranun Majid? Li azamatihi wa ihatihi, karena keagungannya Al-Quran, yaitu pembagian ilmu tadi itu, dan kelingkupannya. Karena apapun ilmu Allah itu terbagi menjadi af'al, sifat, dan zat. Filauhin, yaitu apa filauhin? Di dalam lembaran, yaitu qalbul Muhammadi. Itu ada di qalbu, ada di hati. Mahfuz, terjaga, tidak mengalami perubahan, dan juga tidak terjadi dalam bisikan syaitan. Shadaqallahul aliyul azim, shadaqur rasulul karim. Semoga apa yang kita baca membawa manfaat yang sangat besar. Ini karena dalam banget. Pembagian tauhid tadi itu sangat-sangat dalam. Nah, saya kira cukup Bang, saya serahkan ke Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustadz Andi yang telah diberkati membantu kita untuk melihat lapisan-lapisan hikmah, hakikat-hakikat dari teks yang telah dibacakan tadi, Al-Quran yang mulia. Terima kasih. Mudah-mudahan sahabat-sahabat di sini sesuai kapasitasnya bisa mencicipi pengaliran hikmah gitu, yang sebenarnya salah satu manifestasi surga itu yang selama ini kita dengar sebagai mengalir mengalir sungai di bawahnya gitu adalah hikmah-hikmah gitu. Teman-teman sekalian, saya sebenarnya seperti terdiam karena luar biasa tadi paparannya itu. Mudah-mudahan tidak hanya berhenti di pemahaman mental, tapi kita sendiri bisa merasakannya gitu ya. Karena sesungguhnya di bagian akhir tadi, pengetahuan ini sudah tersimpan di hati para kekasihnya. Tidak bisa diganggu oleh setan gitu. Setan itu manifestasinya di diri kita adalah pikiran-pikiran liar, pikiran-pikiran yang angkuh, sombong, sehingga manipulatif gitu. Tapi pengetahuan ini selalu tersimpan, dan sekarang kita mulai sedikit banyak mengerti tentang Al-Quran itu sesungguhnya adalah kehadiran Allah dalam berbagai lapis manifestasi
yang tadi sudah diurai dalam sistematika metafisika Ibnu Arabi, af'al. Af'al itu teman-teman segala perbuatan alam semesta ini af'alnya Allah. Jadi kalau kita berdoa di hati bergertek itu, saya ya Allah, saya pingin makanan bakso misalnya, pingin banget. Tahu-tahu ada yang ngantar gitu kan. Ya sebenarnya itu kalau sekarang mulai kita lihat itu bukan tukang gojek sebetulnya, bukan, tapi itu adalah perbuatan dari orkestra semesta gitu. Karena itulah tauhid af'al atau penyaksian af'al itu dianggap paling paling rendah karena kita menganggap yang datang itu adalah ya makhluk memang. Nah, kita terhijab oleh perbuatan, baru di balik itu ada sifat, asma, lalu zat. Teman-teman, saya sambil Pak Ustadz Andi Albi tadi membacakan, saya sebenarnya buat catatan-catatan di iPad saya. Nggak tahu, mudah-mudahan nanti kita diberikan kelancaran bisa jadi buku ya. Teks-teks tadi itu dan uraian-uraian yang secara spontan pada pagi hari ini. Teman-teman bisa buka di teks Al-Qur'annya supaya bisa diingat-ingat nanti ya teman-teman ya. Jadi di awal itu dikatakan, sungguh orang-orang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka akan mendapat surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, itulah kemenangan yang agung. Itu kan terjemahan yang ada di Quran kita ya, yang terjemahan Departemen Agama. Nah, uraian pagi ini kan kita dibantu Syekhul Akbar atau melalui Ustadz Andi membacakan teks Arabnya gitu. Orang-orang beriman itu dibagi tadi. Ini maksudnya mereka yang sudah menyaksikan realitas. Realitas di sini bukan realitas yang menampil secara fisik ya, tapi realitas itu adalah hakikat. Hakikat. Kalau diri kita itu realitas diri kita siapa? Roh, teman-teman. Badan ini adalah penampilan. Ya, jadi saya suka analogikan di era teknologi ini, ya penampilan saya bisa berganti-ganti teman-teman ya. Ini penampilan namanya ini. Ya kan? Kan bukan ini sebetulnya yang ngomong kan, bukan kan? Suka penampilan yang ini atau kembali pada yang biasa ya. Nah, jadi ini pun penampilan. Jadi tubuh kita ini adalah penampilan. Di baliknya itu ada realitas hakiki. Ya, kalau saintis nyebutnya itu energi gitu lah Bu Vita ya, energi. Atau kalau di Vedanta kesadaran gitu. Nah, kita harus terbiasa tuh, melihat di baliknya gitu. Jangan terjebak. Jadi ilmu yakin itu pemahaman, pengetahuan. Ilmu yakin itu saya suka nyebut itu pemahaman tentang kausalitas. Sebab akibat saya lihat asap, Bu Pita, oh, itu ada api di balik itu kan gitu kan. Terus saya lihat janur, oh secara budaya Indonesia ada yang menikah gitu. Saya lihat bendera kuning, oh ada orang meninggal gitu. Itu terbentuk dari pengalaman. Jadi setiap yang menampil ini, akal kita paham itu ilmu yakin. Ainul yakin, oh itu penyaksian kolbu sudah. Atau suka bahasa Jawa itu udah rosok gitu. Zauk bahasa bahasa tasawufnya, zauk, taste gitu. Jadi kita sekali ketemu orang, kita hati terbuka, itu langsung tahu kita, meskipun belum baca di Google profilnya gitu. Itu sudah Ainul, istrinya almarhum Pak Habibie ada Ibu Ainun gitu. Itu Ainun gitu. Itu mata, mata ya mata batin. Lalu ada apa hakul yakin. Sudah nyatu itu direct partial inquiry mau mengajak kita mengalami itu. Itulah orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang beriman yaitu keimanan berdasarkan penyingkapan realitas. Lalu mereka amili solihah.
lewat keimanan hakiki itu berekspresi, teman-teman, itulah amal soleh. Soleh itu appropriate, pas gitu. Nah, keimanannya yang sudah kokoh itu menampil dalam bentuk mengerjakan, mengekspresikan hakikat atau dari rohani itu secara istiqomah tadi. Makanya ada makom istiqomah. Jadi segala ekspresi dia, perbuatan dia itu sudah datang dari rohnya gitu, ayah. Itu kan otomatis mereka akan mendapatkan surga yang mengalir di. Nah itu pengetahuan, hikmah-hikmah gitu ya. Jadi kalau sekarang ini mulai populer hukum manifestasi, law of attraction, nah orang yang iman hakiki itu udah memahami untuk bahkan melakoni gitu. Laku hidupnya udah begitu. Ya, jadi semua aktivitasnya. Nah, di sini ada bagan-bagan dari Ustadz Andi tadi, segitiga tadi, kalau teman-teman bisa pas capture ya. Jadi kalau Ustadz Andi itu capture aja gitu foto. Ketunggalan, kemajemukan. Jadi kalau kita kembali dengan napas, saya suka nyebut pengalaman ketunggalan itu, teman-teman, itu bernapas dengan sadar. Jadi kalau kita menarik napas, menyadari yang bernapas itu kan bukan laki, bukan perempuan, bukan tua, bukan muda, bukan Jawa, Batak, Cina, Afrika, bukan. Jadi napas itu cara tercepat untuk kembali kepada hakikat. Ilaihi roji'un gitu. Jadi lalu karena kita terbatas, karena kita kan terbatas percikan, tapi kita bisa menyadari hakikat diri kita. Nafsun natikoh itu, Ibnu Arabi suka nyebut nafsun natikoh. Ada yang berbicara nih di dalam diri kita. Tarik nafas. Itu balik ilahi roji. Sebetulnya mati itu. Kalau sudah intens sadar seperti itu, nggak takut mati dong harusnya. Dong setiap tarikan nafas kita mati. Ilahi roji. Ekspresi lagi. Jadi seluruh alam ini adalah hembusan nafas ar-Rahman gitu. Kita selalu disebut nafas Rahmani. Ya, majemuk kembali. Nah, diri kita secara fisik kan ada kepala, ada telinga, ada mata. Begitu kita ke dalam masih majemuk. Barzah itu, jiwa. Ya, ada pendengaran, penglihatan. Itu kan majemuk beragam. Begitu menampil di dunia ini ya makin majemuk lagi. Menines gitu. Nah, mereka yang kembali ke ketunggalan itu di sini disebut istighraq ya, tenggelam. Nah, ketika kesadaran ketunggalan ahad itu diekspresikan dalam menines, dia istiqomah mengekspresikan itu ya. Nah, tapi sebelumnya teman, bagaimana kita sampai ke makom ahadiyah itu? Itu yang kemarin gugusan bintang-bintang itu. Udah dipaparin kan sebelumnya kan? Ini memang kalau nggak ikut yang kemarin agak ini ngomong apa ya gitu, agak oleng-oleng dikit itu. Biarin aja biar serius ikut gitu ya Bu Vita ya. Jadi nggak boleh miss sekali pertemuan gitu. Aduh nggak boleh nih ketinggalan nih gitu. Karena belum diupload di YouTube gitu. Kecuali udah diupload di YouTube, ulang lagi gitu. Ini pengetahuan abadi ini teman-teman ya. Jadi nanti 2045 kalau kita masih hidup, nah ini dibuka lagi nih, beda lagi tuh ini itu. 2045 loh, bukan 2025 bukan. Mengalir sungai-sungai gitu di bawahnya. Itulah kemenangan yang agung. Nah, surga itu teman-teman bagi para salikin atau para kekasih Allah atau yang sudah hakoik, sudah menyadari hakikat, itu terbagi tiga lagi ya. Afal, sifat, zat. Sifat itu kadang mirip-mirip dengan asma teman-teman ya. Sifat penyayang itu menampil dalam asma Rahman Rahim. Rahman Rahmania itu dibagi Ibnu Arabi lagi. Rahman Rahimia.
kasih sayang yang diekspresikan sama kasih sayang yang menjaga. Rahim itu kan, perut ibu itu kasih sayang yang memprotek gitu. Melahirkan anak itu rahman-rahman ya. Tapi begitu mendidik anak, Bu Pito, menjaganya, nakalnya, wah itu nggak gampang itu rahim namanya. Kita pernah konflik sama orang, ya menyambungnya susah nggak teman-teman? Susah kan? Itu namanya silaturahim gitu. Kalau dalam konteks sekarang politik kan kita lihat tuh, para pemimpin kok susah banget silaturahim kan gitu. Itu kalau nggak sampai ke hakikat, susah itu, kecuali cuma acting. Oh sudah rekonsiliasi, oh ya udah gitu. Tapi kalau datang dari silaturahim, oh, berat. Di kehidupan kita juga begitu tuh. Kita kan ada pasti konflik-konflik ya Ustadz Andi Alfi ya. Jadi yang tadinya retak, yang satu, wah susah nih gitu. Nah ya cukup kalau yang masih menjaga kan itu, doakan dia dari jauh. Ketika kita belum siap bertemu, kita doakan dari jauh. Kan udah ketemu juga tuh di barzah. Kadang ketemu dalam mimpi, kadang ketemu di WA dulu, gitu kan. Kadang ketemu lihat-lihat IG-nya dulu, berasa apa gitu kan. Dia nggak, nah itu dia nggak Bu. Jadi mantan pacar gitu, mantan teman gitu kan. Nah lihat dulu gitu. Nah begitu sudah mulai berasa, nah itu kalau di tauhid zat kita nggak ada bedanya, satu gitu. Makanya disebut surga. Itulah kemenangan yang agung ya. Kemenangan yang agung ini ya nggak ada lagi di luar. Nah tiba-tiba di sini sungguh ajab Tuhan sangat keras. Nah ini karena kita belum sadar itu Mbak Vita. Supaya kita sadar apa? Dikasih ajab dengan keras. Hei, bukan kamu loh yang berbuat. Saya agak susah nih teman-teman untuk memberikan apa ya, pemahaman ini ke orang-orang. Kecuali dia ngalamin sendiri. Derita itu, ajab itu kasih sayang yang menyamar loh. Kalau kita nggak dikasih sakit, nggak dibuat kapuruk, egonya itu nggak hancur. Udah dikasih masalah, menderita, tetap aja belagu. Ah itu gimana tuh Ustaz Tani? Jadi sungguh ajab Tuhanmu sangat keras. Coba sekarang teman-teman, ajab itu kita pandang, kita lihat, nggak enak sih, emang nggak enak. Gitu. Kita udah baik, tahu-tahu kita dihajar gitu. Kita udah mau berbisik, tahu-tahu ditipu gitu. Tahu kan rasanya teman-teman? Nah itu kita lagi diajak dengan sangat keras karena kita selama ini mengaku-ngaku kita yang menolong. Gue yang berbuat baik. Gue udah berbuat baik. Kok dia gak membalas sih? Dihajar tuh kan. Emang lu yang berbuat baik. Aku kan yang ngasih inspirasi ke kamu kata Tuhan. Nah nyadarin itu gitu Bu. Nah, itu namanya cara cara jalal teman-teman. Nama Tuhan jalal. Keagungan. Perkasaan. Kalau para kekasih Allah nggak perlu digituin. Itu wajah Tuhan yang jamal gitu loh. Kasih kode-kode udah ngerti gitu. Ibu kan ke anak juga gitu kan. Ibu lagi sama tamu, tahu anak nih anak kecil nih. Berisik main, main. Kalau anaknya udah ngerti, kasih kode. Nah gitu. Tapi masih juga, anak ini enggak, kalau banget, oh harus dibentak. Sampai trauma. Nah teman-teman nih, mau yang mana nih? Wajah agung atau wajah jamal? It's your perjalanan makomnya gitu. So. Saya sih seringnya sadar Bu, jalal sih Bu. Saya ngaku aja. Saya harus sakit dulu, sakit pinggang gitu. Sakit banget bangun pagi, pinggang sakit banget. Baru sadar supaya olahraga, gerak-gerak. Kalau nggak digituin Bu,
Susah gitu. Padahal udah dikasih kode dikit-dikit, pegal sini, ayo dong seimbangin gitu. Roh itu udah ngomong, ngasih kode ke tubuh. Gitu. Tetap aja, bang, oh, berminggu-minggu terajab saya. Baru sungguh-sungguh untuk menjaga diri. Ya, ini mau yang mana nih teman-teman? Sungguh ajab Tuhanmu yang sangat keras, mau ketemu wajah yang itu. Nah, dari situ, ini tiba-tiba ayatnya gini Ustadz Andi. Sungguh dialah yang memulai penciptaan. Dia yang menghidupkan. Itu agar mati egonya. Jadi, rasa-rasain aja teman-teman dalam pengalaman. Kalau kita sering mengaku-ngaku kita yang nolong orang, udah bantu. Ngaku kita. Nggak ikhlas namanya. Itu besok-besok kita ditipu loh itu. Coba aja. Saya sih udah sering. Udah kayak khatam gitulah polanya gitu. Jadi kalau tiba makanya bersyukurlah kalau kita ketika berbuat bersedekah kita menyaksikan Tuhan hadir di situ. Makasih ya Allah engkau berbuat. Ketika engkau melempar bukan kamu yang melempar kata Allah pada Nabi. Aku Allah yang melempar. Itu kan udah tauhid afal, tauhid sifat tau. Kalau udah ke tauhid zat udah tenggelam tuh. Jadi ajab itu tujuannya menghilangkan ego. Mau bentuknya sakit, dihina bu, dipitnah, ya kan? Bu, kita udah baik. Tega ya dia begitu. Jangan lihat teman kita itu yang berbuat tapi Tuhan kau pintar banget. Ingatkan saya gitu. Baru aja suluk gitu. Baru udah melawan ke Tuhan. Udah dihajar habis-habisan. Supaya kita tidak ngaku-ngaku. Makanya saya baru paham tuh Ustadz Andi setelah belajar tasawuf. Ketika ada orang muji-muji kamu, kata Nabi, ambil pasir lempar ke mukanya. Wah, teori psikologi nggak masuk tuh Bu Vita. Bukankah kita, oh, puji orang supaya hubungan oke. Setelah ada benarnya, bukan kita tidak mengapresiasi karya orang. Tapi ketika kita sudah mulai suluk nih, wih, hebat ya Ustadz Andi Albi bisa bahasa Arab menyingkap gini. Iya deh. Udah siap-siap itu nanti kena ajab itu. Beneran. Bahkan saya pribadi dalam konteks tertentu pernah tuh Bu Pita. Tumpul, gak bisa ngomong. Udah banyak baca buku. Ketika ngomong, ayo dong bang, gak bisa ngomong Bu. Telu. Itu paling saya takutin tuh. Kayak begini-begini. Saya beberapa kali tuh bilang sama sahabat saya juga, si guru saya juga nih Ustadz Andial. Ini kita bisa bersama-sama belajar nih dari Ramadan nih teman-teman. Ini kita berdua nih ngaku banget nih. Ini kalau nggak ada pengaliran nggak bisa apa-apa ini. Mau bangun aja subuh berat kok kadang-kadang. Tadi kan saya ini hujan-hujan begini enaknya tidur sebenarnya ini. Enaknya tidur narik selimut gitu. Ya, tapi ya itu ada peran di dalam. Sehingga, kok ngantuknya hilang, kok jadi segar gitu. Ada apa nih? Jadi teman-teman kalau kita dihajar dengan ajab yang sangat keras, bukan sekali, berkali-kali, itu supaya kita mati, baru kita reinkarnasi lagi, bangkit. Nah, lalu di situ ayat berikutnya 14, dan dialah Allah yang maha pengampun, maha pengasih. Aduh, jadi menyaksikan yang maha pengampun dan maha pengasih. Coba nih urutannya. Ayat 14 ya kan? Dan dialah yang maha pengampun lagi maha pengasih. Udah ketemu kita. Jamalnya Tuhan. Lalu kemudian yang menarik kalau sudah begitu Bu Vita. Jul Arsil Majid yang memiliki aras lagi maha mulia. Dimuliakan jadi.
ada karisma, ada marwah. Jadi kata-kata aras itu sudah diagungkan, dimuliakan salik ini. Dia udah banyak sih, gitu ya. Nah setelah itu, kemudian maha kuasa berbuat apa yang dia kondaki. Nah setelah egonya hancur, terus dia bertobat, ya kan? Terus dimuliakan, maha dia bertobat, dapat maha pengasih. Asmanya kan itu aras, mulia, kuasa, power, baru seorang kekasih Allah itu apapun aja udah manifest. Tiba-tiba ayatnya Ustadz tadi, sudahkah sampai kepadamu berita tentang apa perang bala tentara Fir'aun dan Samud? Turun lagi nih. Udah dengar dengar nggak cerita tentang Fir'aun sama Samud gitu? Ini dulu ada loh, salikin loh ini. Kamu kan salikin nih, udah dapat power kamu. Kamu ngaku-ngaku lagi itu kekuatanmu. Ingat loh kisahnya Fir'aun sama Samud gitu. Tadi udah diuraikan Ustaz. Ingat loh ya, kalau kamu sudah dikasih power sama Tuhan, jangan ngaku-ngaku loh kayak Fir'aun. Ini udah dari dulu ceritanya begini nih ya. Jangan lupa ya. Coba, gimana kok ayatnya begitu Ustaz tadi? Kan seru banget ya. Udah nyampe belum ke kamu berita tentang Tuhan tahu banget. Pasti kita lupa tuh memang. Suka lupa. Siapa itu? Mereka yang mendustakan, ya gitu kan. Orang kafir kan. Padahal Allah dan seterusnya. Nah ini kira-kira teman-teman yang kadang-kadang kita Tuhan dibolak-balik ayatnya itu biar kita paham. Ya, jadi catatan saya itu Ustaz Andi Alhamdulillah makasih banyak ya berkah mengalir pada kita dan di sini sebenarnya sih kalau kita urai kelompok Samud ini gitu ya Ustaz ya Fir'aun ini bisa lebih detail ya di sini ya. Ibnu Arabi kan tidak mau basa-basi gua. Jadi orang yang sudah dapat penyingkapan spiritual pun bisa terhijab. Clear ya teman-teman ya. Muncul lagi ego spiritual. Ingat ya, Fir'aun itu salikin loh. Makanya dia punya power. Tapi dia nggak nyampe ke tauhid zat. Terakhir hidupnya baru nyampe kalau menurut Ibnu Arabi. Saat dia ditenggelamkan di lautan itu baru saksi karena aku. Oh gitu ternyata. Nyampe juga dia. Kenapa dijadikan monumen Fir'aun itu? Karena banyak salikin. Saya sendiri bersaksi teman-teman dalam perjalanan pribadi dan juga di komunitas-komunitas tarekat spiritual, apalagi di politik. Ya Bu Pita ya, kalau di politik udah jelas banget tuh banyak itunya ya. Samudnya sama Fir'aunnya. Tapi itulah permainan, panggung sandiwara. Saya kira itu Andi, terima kasih banyak apa uraiannya sekali lagi. Terima kasih, Alhamdulillah ya Al-Quran itu sudah tersimpan di hati. Begitu kita disiplin, lakukan seperti dialog pagi ini kan sebenarnya kita bagaimana kembali ke hati. Teman-teman juga secara mandiri melakukan itu, insya Allah nanti surga mengalir. Tuh ini maksudnya ya. Tapi jangan ngaku-ngaku ya. Wah saya udah, aduh itu repot lagi nanti itu. Ya hijabnya makin, wah itu. Silakan Ustadz Andi mau ditambahin atau teman-teman ngobrol. Nambahin dikit lagi dong Ustadz Andi. Kayak Seru ya tadi ya. seru banget sih sebenarnya. Eh, karena memang tafsir ini lagi-lagi bukan hasil dari akademisi, tapi hasil daripada penyingkapan pribadi dari Syekhul Akbar Ibnu Arabi. Jadi benar-benar mampu menyentuh, mampu memberikan petunjuk. Nah, biasanya tafsir biasanya berupa uraian, kalau ini berupa penyingkapan. Jadi apa yang kita baca itu bukan uraian dari pikiran Ibnu Arabi, tapi berupa penyingkapan.
Jadi maka sungguh ayat per ayatnya pasti dapat itu, atau susunannya adalah sebuah perjalanan spiritual. Jadi dari surah Al-Buruj ayat pertama sampai 22 akhirnya ngerti bang. Nyata ini satu paket perjalanan Iya, manusia gitu, iya, satu paket iya. perjalanan utuh dari bintang-bintang, gugusan bintang, terus terakhir adalah ternyata segala sesuatu itu ada di dalam hati, uh, tersimpan di dalam hati, yang itulah yang mau digali, perlu dibersihkan atau perlu diajak ke dalam untuk itu mampu keluar. Gitu. Luar biasa banget, saya nggak sampai nyangka sedalam ini ternyata. Ya, itu bang dari saya. Dan ada lagi nih ilham ya, inspirasi. Al-Buruj ini bisa jadi di teks suluk ya, sebenarnya ya. Iya, insya Allah Jadi jadi apa? teks dulu. Jadi, wah ini teks suluk ini. Supaya orang tahu perjalanan menuju Tuhan, nyampe di dalamnya gimana. Terus setelahnya juga gimana gitu godaan-godaannya. Kan ada simbol Fir'aun, Samud. Itu kenapa pula di akhir diberitahu Samud sama apa Fir'aun ya? Karena dia memang salikin kan juga gitu. Monggo Bu Pita, kalau ada atau ada yang mau ditanya, barangkali bisa kita saling mengklirkan. Makasih Bang Dame, Ustadz Andi. Semakin jelas. Dari tadi dari pertama Ustadz Andi sudah menyampaikan ayat-ayat itu, ya semuanya makin terungkap ya, kalau di saya makin terungkap, makin tersingkat, dan seperti yang tadi Bang Dame sampaikan juga memang itu berulang. Pola yang mestinya kita sendiri juga kalau mau jadikan itu suatu pertanda-pertanda tadi ya, Jamal dan Jalalnya Allah. Tapi dua-duanya pada penyadaran-penyadaran memang dua-duanya akhirnya indah ya, betul indah ya. Em, Waktu menjalaninya tadi yang Ustadz Andi bilang spiritual, itu di situ yang pergolakannya. Tapi sekarang mengenangnya semuanya baik-baik saja gitu. Semuanya baik-baik saja dan alhamdulillah. Cuma ya itu tadi ya Bang ya. Em, Bukan cuma. Berarti kita memang dalam menjalani apa-apa itu harus istiqomah. Siap ya. Ya, Siap dengan segala jalal maupun jamalnya dari Allah itu. Dan semuanya terjadinya memang karena Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Nah yang saya agak kurang menutupnya di belakang itu ayat 21. Kalau Al-Qur'annya iya ya Pak Bang ya. Ustadz Adi di 22 dalam loh yang dijaga, tadi agak miss saya mengartikannya agak panjang sih. Ibnu Arabi menjelaskan, ada Nur Muhammadnya gitu ya Ustadz Andi ya. Itu boleh diulang ya Bang Dabe ya, dan Ustadz. Terima kasih. silakan Ustaz tadi. Yang terakhir Jadi betul itu lahul mahfuz ya. di Lauhil Mahfuz, jadi di lauh, jadi lauhun, jadi lembaran. Jadi di Ibnu Arabi mengartikan sebagai hati, kolbun. Jadi mahfuz secara bahasa artinya dari kata hafizo artinya menjaga. Di hati yang terjaga daripada eh, apa bisikan-bisikan setan, atau mungkin terjemahannya kalau dalam kita di Vedanta artinya pikiran. Jadi pikiran tidak mengambil alih, yang mana seharusnya yang berbicara hati. Nabi sering ada hadis mengatakan istabti kolbak, yaitu mintalah pendapat pada hatimu. Sebenarnya dengan hati itu bisa banget berbicara sebenarnya. Hati bisa banget tahu segala hal. Cuma karena selalu terambil alih oleh pikiran, maka dia tidak terjaga. Jadi tidak menjadi lauhul mahfuz. Dia hanya dia tertanam atau terkubur. Jadi sebenarnya makanya cukup menutup mata kita bisa tahu segala hal. Karena segala sesuatu sudah ada dalam lauhul mahfuz. Akan tapi menjaga kesucian itu perlu. Makanya perlunya meditasi. Jadi meditasi itu menenangkan pikiran, mengaktifkan hati. Jadi pikiran tenang, hati yang berbicara,
insya Allah segala sesuatu menjadi terbimbing. Di situ tadi di tafsir dijelaskan bahwa Lauhul Mahfuz yaitu terjaga salah satunya adalah dari ilqa usyayatin. Jadi setan-setan itu tidak bisa mendikte dia. Ilqa usyayatin. Jadi diktean setan tidak bisa mendikte lagi hati. Nah, jadi hati yang membimbing. Nah, itu Bang. Itu Bu kita. Ya, saya mau nambahin terminologi hati yang sudah jadi bahasa sehari-hari itu berbeda dengan hati yang dalam konteks ini, Bu. Ya, kita kan udah terbiasa. Bahkan kalau orang pacaran hatiku sakit katanya kan, atau uraian para ustadz. Ini kolbu ini, Bu. Ini sir rahasia ilahi. Kalau hati yang ini maksudnya hati yang bening, yang hening, Bu. Nah, pikiran, makanya di sini kan ada di situ ada khayal itu suka mengelabui, Bu. Khayal gitu. Jadi apa namanya, daya khayal imajinasi kita itu kalau tidak dituntun oleh kebeningan hati itu bisa halusinasi kalau istilahnya kan. Halu. Jadi khayalnya orang yang patah hati, imajinasi orang patah hati dengan seorang yang hatinya lurus bening itu beda gitu. Dan makanya tadi contoh Ustaz tadi Ibnu Orbi mau nyebrang sungai aja nanya dulu sama Tuhan, aku nyebrang apa enggak itu kira-kira itu luar biasa itu, ya kan? Itu saya dengar juga ceritanya itu. Jadi menurut sampai sampai begitu dalam relationship boleh itu kita pakai ketika kita mau ngomong sesuatu pada pasangan atau anak atau teman kerja, kita nanya dulu ke hati, betul-betul nunggu kata-katanya, bahkan mau ketemu juga belum tahu, tapi berlindung pada Allah. Ya Allah, aku mau ketemu dia, aku nggak tahu mau ngomong apa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan. Nah, makanya kan tuntun lisannya. Udah, dia. Nah, nanti tuh ngomong tuh. Hati itu yang ngomong. Itu, Bu, ya. Dan itu tidak pernah salah, Bu. Ya, baik. Jadi kalau yang hati itu tadi yang ada alif, dot, kosong. Jadi Iya, zat iya. itu ya. Ya, oke. Jangan. Makasih Ustaz Tamik, makasih Bang Dame. Itu juga luar biasa itu tambahan dari Ustadz Andi itu alif titik kosong Iya, itu sebenarnya laku spiritual itu. Ya, mungkin kalau satu saat kita ditakdirkan offline ada bisa praktek dikit-dikit itu ya, maksudnya alif. Saya juga diingatkan itu alif itu kan simbol dari bisa aku, ya kan, mas gue gitu, sampai dia ke titik hening baru ke kosong gitu. Silakan yang lain. Ini ada share file dari Mbak Ratna dari Kanada. Izin Bang Dame. Itu Iya, dari silakan. Pak Andi tadi. Oh, Cuma Oh iya iya, screenshot. oh iya iya. Oh iya iya, oke bagus. Ini dari screenshot. Silakan, siapa tadi? Mas Abi ya? tapi ya Bang Dame. Ya, silakan. Ya Bang Dame, Dari Jambi ini ya, dari Jambi dari ini ya. dari Jambi Bang Dame. Waduh, luar biasa, dari Kanada, dari Jambi segala macam. Silakan. Iya memang luar biasa sih Bang Dame. Dari tafsiran dari Ibnu Arabi berdasarkan memang pengalaman sih, berbeda, sangat berbeda dengan tafsir-tafsir yang cuma mengurai dari kata per kata gitu. Tapi saya tertampar nih sama ini nih Bang Dame, setiap kali ikut ini selalu ketampar nih Bang Dame sama sesungguhnya azab Tuhanmu benar-benar keras, jungkir balik, benar-benar jungkir balik nih Bang Dame untuk menghilangkan atau meluluh lantahkan keakuan gitu. Baru memahami siapa sih orang-orang yang beriman itu gitu. Nah, kalau saya sih orang beriman itu ya memang terbuka, tersingkap ke sang aku itu gitu. Nah, tersingkap juga, eh,
segalanya semuanya buka teringkat, intinya pribadi menjadi pribadi yang sangat mengedepankan kesadaran gitu. Dulu jadi pertanyaan saya nih Bang Nabi, untuk mengerjakan amal-amal soleh ini apa sih sebenarnya? Kan saya baca di surah Al-Kahfi ayat 110 gitu, bahwa orang yang melakukan amal soleh itu akan, barang siapa ingin menjumpai Tuhannya, hendaklah ia melakukan amal soleh. Kalau amal soleh itu diartikan dengan suatu kebaikan yang masih ada akunya gitu, itu nggak akan pernah ketemu dengan Tuhan itu sendiri, dengan Allah itu sendiri. Baru saya paham di sini. Dan poinnya sih sebenarnya di, di ujung daripada ayat itu, wala yusyrik bi ibadatihi, artinya tidak tidak apa ya, eh, tidak mensekutukan dia dengan apapun, karena semuanya adalah Allah yang menampil gitu, nah manifestasi daripada Allah itu sendiri. Dan yang terakhir ini Bang Dami, dari surah yang terakhir, Lauhil Mahfuz itu, oh ya, sebelum ke situ dulu, ini ketika Allah sudah menampil, kita sadar bahwa diri kita adalah sebenarnya manifestasi dari Allah itu sendiri. Saya ke-trigger atau keingat juga dengan hadis qudsi, denganku dia mendengar, denganku dia melihat, denganku dia memukul, denganku dia berjalan, dan seterusnya gitu Bang Dami. Ayat terakhir juga sih mengingatkan saya bahwa Lauhil Mahfuz itu agar terhindar dari eh, manifestasi daripada setan itu adalah pikiran-pikiran liar kita sendiri. Maka tak heran juga sih saya lagi-lagi ketampar juga sama surah An-Nahl ayat 98 juga Bang Dami. Maka apabila engkau hendak membaca Quran, mohonlah perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk gitu. Tadinya setan itu saya pikir di luar, ternyata setan itu adalah diri kita, pikiran liar kita sendiri. Mungkin itu Bang Dami, terima kasih banyak di pencerahannya pagi ini Bang Dami. Ustadz Andi. Terima kasih. Saya mau komentar mengenai pemahaman amal soleh, teman-teman. Selama ini kita memaknai amal soleh itu terbatas berbuat baik yang tampak religius lah gitu ya. Ya tidak apa-apa, seperti itu pemahamannya. Tapi itu kalau belum sampai kepada imam hak, ainul yakin atau imam hakiki itu bisa jadi uh, bungkusan ego lagi. Makanya kan beriman baru beramal soleh, itu yang benar. Tapi di satu sisi berbuat amal soleh kebajikan itu mengantarkan kita kepada karunia bertemu Tuhan, kata tersingkap. Itu di satu sisi juga bisa dimaknai begitu. Jadi kalau dalam bahasa Buddhism, karma baik itu membuat kita mengundang berkah. Tapi setelah tenggelam dalam akunya Tuhan, atau sudah fana, sudah sadar sang aku, standing as awareness, maka amal solehnya itu adalah, semua itu adalah perbuatan Tuhan. Bukankah itu yang disebut surga mengalir? Ya, ya kalau sudah begini kan perspektif ini membantu kita untuk meditatif dalam kehidupan. Meditasi bukan hanya sekedar kita duduk diam, menarik nafas, bukan. Itu iya untuk membuat kita lebih, oh gitu. Kalau di Islam sholat 5 waktu, 5 menit, bisa dalam gerak, itu kan 7 menit. Tapi dalam kehidupan kita sudah mulai meditatif. Sudah eling dan waspodo, sudah zikrullah itu hari-harinya gitu. Nah, af'al yang jamal dan jalal itu sudah mulai dipahami yang tadi Mas Adi ya. Oh, ajab itu kalau kita lihat begitu kan jadi luar biasa loh itu. Sakit Tuhan, tapi itu engkau datang mengingatkan aku gitu. Itu sangat menyelamatkan. Tapi jangan nantangin juga. Kalau Bu Evita tadi bilang, kan setelah dilihat-lihat lagi jalannya kagak enak. Tapi begitu kita lihat di dalam ingatan kita, iya ya semuanya pada akhirnya baik-baik saja emang itu all is well gitu. Iya kan? Kalau lagi begitu, wah gitu.
Itu lihat, oh iya lewat juga. Itu yang ada satu guru namanya gurunya Ajan Pram, Ajan Chan. Itu menulis buku judulnya Ntar Juga Lewat gitu. Nanti juga akan berlalu. Baik, Bapak Ibu, cukup? Ayah mau nambahin atau gimana? Ya, terima kasih Bang. Makin dalam, makin jauh Bang. Keterangan-keterangan yang disampaikan pada pagi hari ini ya speechless lah. Artinya kita harus betul-betul mengenal aras itu. Selama ini kita anggapnya kan jauh, tinggi di sana. Padahal aras itu sebenarnya adalah puncak kesadaran kita Bang. Kalau kita sadar, sesadar-sadarnya, insya Allah. Apalagi menyadari yang Abang katakan tadi, sadar nafas itu tadi Bang. Berarti kita sadar Allah itu selalu bersama kita. Jadi kalau itu disadari, kita pasti akan berbuat sesuatu itu yang di dalam. Nah, yang kalbu itu ngomong itu yang hanya sepintas, yang tidak pernah kita dengar. Itu sebenarnya yang harus kita perhatikan Bang. Terima kasih Bang. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pak Ustaz Andi, Bang Dame, dalam sekali. Terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Makasih teman-teman. Insya Allah kita lanjut lagi, dikabarin. Ustadz Andi Alfi mau ngasih trailer dikit. Insya Allah nanti surah At-Tariq masih sama tuh. Lagi-lagi Nurabi tentang suluk. Jadi saya baca kemarin tentang surah At-Tariq, lagi-lagi tentang suluk, tentang ruh insani ngalamin suluk di malam hari. At-Tariq itu waktu ketika malam datang. Nanti insya Allah pada pertemuan seterusnya lebih menarik dan semua menarik insya Allah. Ya. Makasih teman-teman, sampai ketemu lagi. Insya Allah semuanya diberkati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.